Dun Sanak Kasadonyo, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik ya. Ondeh Luhanantu adalah suatu program yang membahas hal-hal seputar Kabupaten Tanah Datar nih Duns. Nah, pada episode kali ini akan memaparkan 7 keajaiban yang ada di Luhanantu. Dun Sanak pasti mau tahu apa saja yang 7 itu kan? Ayo Duns, kita simak satu persatu. Nagari Tuo Pariangan. Nagari Tuo Pariangan dipercayai sebagai nagari tertua di Minangkabau. Berjarak sekitar 94 km atau 90 menit dari Bandara Internasional Minangkabau menggunakan mobil. Nagari Tuo Pariangan menyimpan situs sejarah dan potensi pariwisata berbasis cagar budaya. Nagari ini memiliki banyak cerita masa lalu loh Duns, dengan bukti-bukti sejarah, diantaranya Prasasti Pariangan, Makam Tante Jogurhano, Masjid Islah, dan Rumah Gadang. Masyarakat asli Nagari Pariangan hidup rukun dan damai tanpa mengenal permusuhan. Mereka merupakan masyarakat asli Minangkabau yang turun-temurun mendiami Nagari Pariangan. Selain Prasasti Pariangan, terdapat 2 batu lain yang mempresentasikan luhak agam atau batu luhak agam dan batu luhak Limopuluh yang ketiganya berada di ketinggian melingkup area segitiga, yang di tengahnya merupakan area inti yaitu halaman Masjid Islah. Masjid Islah merupakan masjid yang menyatukan 3 aliran agama Islam yang dianut masyarakat Pariangan, yaitu Satariyah, Samaniyah, dan Nahsabandiyah. 3 aliran tersebut memiliki surau masing-masing, namun masyarakatnya hidup berdampingan secara damai. Masyarakat Pariangan memiliki tradisi unik pergi mandi loh Duns, kepemandian air panas atau karange. Kebiasaan karange ini dilakukan menjelang maghrib sehabis seharian bekerja di sawah atau ladang mereka. Ada lagi kebiasaan unik mereka nih Duns, menjemur padi di halaman dengan cara yang tradisional. Kebiasaan ini masih dapat dijumpai di depan rumah-rumah penduduk. Nagari Tuo Pariangan pernah dinobatkan oleh majalah Budget Travel Amerika sebagai salah satu desa terindah di dunia. Alamnya yang indah, persawahan masyarakat yang tersusun rapi mengikuti kontur lahan miring sehingga terlihat berjenjang. Nah, ada juga yang namanya sawah setampang baniah nih Duns, yang dulunya dipercayai dengan 1 ikat benih saja mampu mencukupi makan untuk 1 kaum. Udaranya yang sejuk, serta masyarakat yang masih memegang erat tradisi adat alam Minangkabau, menjadikan Pariangan sebagai salah satu tujuan wisata di Tanah Datar. Keren banget kan Duns? Kuburan panjang Tante Jogurhano. Masih di Nagari Pariangan nih Duns. Tidak jauh dari Masjid Islah, terdapat kuburan yang unik yaitu kuburan panjang. Kuburan panjang ini memiliki panjang sekitar 25 meter dan lebar 1,2 meter. Kuburan panjang ini adalah kuburan dari Tante Jogurhano. Tante Jogurhano adalah orang yang dipercayai sebagai arsiteknya rumah tradisional Minangkabau, Rumah Gadang, atau rumah tradisional masyarakat Minangkabau. Tante Jogurhano berpostur besar dan dipercayai saat mengerjakan pembangunan rumah gadang, beliau hanya duduk memasang atap ijuknya. Di lokasi dekat kuburan Tante Jogurhano ini terdapat berupa tumpukan tanah setinggi kurang lebih 2,1 meter dengan diameter 10 meter. Tumpukan ini dipercayai oleh masyarakat sekitar sebagai tempat pemujaan dewa pada masa lalu sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Satu lagi keunikan kuburan Tante Jogurhano adalah ukuran kuburan tersebut tidak pernah mendapatkan panjang yang pasti setiap kali diukur. Setiap diukur ulang, selalu ditemukan panjang yang berbeda. Kalau ada kesempatan, jangan lupa mampir ke sini ya Duns. Balerung Sari. Balerung Sari merupakan salah satu cagar budaya lainnya di Minangkabau. Balerung Sari terletak di Nagari Tabe, masih di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Balerung Sari ini merupakan balai adat tertua di Minangkabau yang dibuat pada abad ke-15 oleh Datuk Tante Jogurhano yang juga merupakan arsitek rumah gadang Minangkabau. Balerung Sari di Tabe ini merupakan bangunan balai adat tipe Bodi Caniago. Balai adat yang berciri Bodi Caniago tersebut, lantainya datar saja dari ujung ke ujung.
Hal ini menggambarkan bahwa tetua adat atau semua penghulu dalam persidangan duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Dan dengan pengertian tidak ada penghulu yang duduknya lebih tinggi dari yang lain. Balai Rungsari Tabe merupakan bangunan yang terbuat dari kayu, beratap bahan ijuk dengan 6 gonjong dan langgung tanpa dinding atau terbuka. Fungsi Balai Rungsari dari dulu sampai sekarang tidak berubah, yaitu tempat bermusyawarah. Artinya, tempat membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan adat dan pembangunan nagari. Saat ini, selain sebagai balai adat, masyarakat Nagari Tabe sering menjadikannya lokasi makan bajamba tamu nagari dan wisatawan. Di sisi timur laut, terdapat tambahan bangunan baru yang terletak di tengah-tengah kolam, terdapat semacam gazebo. Gazebo yaitu sebuah bangunan ruang terbuka dengan ukuran bangunan tidak terlalu besar atau hanya seukuran ruangan kamar. Rumah Gadang Kampainan Panjang. Salah satu peninggalan nenek moyang Minangkabau yang masih terjaga dan dilestarikan di tanah datar adalah Rumah Tuo Kampainan Panjang. Rumah Tuo ini merupakan rumah suku Kampainan Panjang yang terdapat di Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Rumah gadang ini mempunyai ciri khas yang sangat unik. Di antaranya, pintu kamar yang kecil dan berbentuk oval. Biliknya berjumlah 7, sedangkan rumah adat lainnya jumlah bilik hanya 5 ruangan. Pintu bilik memakai poros yang tidak memakai engsel besi dan atap gonjongnya terbuat dari bahan ijuk. Terdapat juga dapur tradisional di sisi kanan pintu masuk. Uniknya, rumah gadang ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan pasak-pasak kayu yang kuat. Diperkirakan sudah berumur 350 tahun. Keunikan itulah yang membuat Rumah Tuo Kampainan Panjang sebagai salah satu objek wisata budaya yang dilestarikan BPCB Sumber Riau. Masjid Seribu Tiang. Masjid Raya Lima Kaum dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang. Banyak sekali bukan? Tapi aslinya tidak sebanyak itu kok, Duns. Masjid ini dipercaya sudah berusia lebih dari 300 tahun. Dibangun tepat di tengah topografi Nagari Lima Kaum. Keunikan masjid ini terletak pada bagian atapnya. Atapnya bersusun terdiri dari 5 tingkat yang menggambarkan 5 rukun Islam, sekaligus melambangkan jumlah 5 jenis kaum yang membangunnya. Masjid ini mempunyai 28 jendela. Angka 28 melambangkan sebagai jumlah suku Minangkabau yang ada. Terdapat juga 2 buah pintu besar yang melambangkan Lareh Nanduo. Yang paling unik adalah jumlah tonggaknya yang sangat banyak, yaitu berjumlah sebanyak 121 buah tonggak atau tiang yang melambangkan jumlah nenek mama di Nagari Lima Kaum. Hal itulah yang membuat Masjid Raya Lima Kaum ini disebut sebagai Masjid Seribu Tiang. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan Masjid Raya Lima Kaum sebagai bangunan cagar budaya dan dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumber Riau sejak tahun 2010 lalu. Rumah Gadang Selindung Bulan. Nama Selindung Bulan merupakan nama yang diberikan untuk Istana Raja Pagaruyung. Setelah dipindahkan awalnya dari Ulak Tanjung Bungo ke Balai Janggo pada tahun 1550 oleh daulat yang dipertuan Raja Gamuyang Sultan Bakilap Alam. Kemudian, Istana Selindung Bulan dibangun kembali pada tahun 1750 karena bangunan lama telah tua dan mulai runtuh. Istana yang ada sekarang didirikan kembali di tapak istana yang terbakar pada tahun 1961. Pembangunannya dimulai pada tahun 1987 dan diresmikan pada tahun 1989. Rumah gadang Tuan Gadi Istana Selindung Bulan adalah rumah gadang yang sangat khusus dengan model alang babega. Mempunyai 7 buah gonjong atau tajuk yang megah seakan hendak menikam langit. Model alang babega merupakan khas rumah gadang seorang raja. Istana Selindung Bulan disebut juga rumah gadang 9 ruang dengan ukuran 28 x 8 meter dan di halamannya berdiri 2 buah rangkiang yang bernama si Bayau-Bayau dan si Tinjau Lawi. Tahu nggak, Duns, fungsi rangkiang ini apa? Nah,
Rangkyang si bayo-bayo berfungsi untuk menyimpan padi untuk bahan makanan keluarga sehari-hari. Dan hasil padi ini tidak boleh dijual atau dipinjamkan. Rangkyang si tinjau lawi berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi cadangan yang bila diperlukan untuk membeli keperluan alat rumah tangga. Dan padi ini boleh untuk dijual. Istana Basa Pagaruyung. Yang terakhir ini adalah suatu bangunan ikonik dari Minangkabau nih, Duns. Istana Basa yang lebih dikenal dengan nama Istana Basa Pagaruyung adalah sebuah bangunan megah bak istana yang terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana Basa Pagaruyung ini berjarak lebih kurang 5 km dari pusat Kota Batu Sangkar. Istana Basa Pagaruyung ini merupakan objek vital nasional, wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Basa yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika dari yang asli. Istana Basa yang asli terletak di atas Bukit Batu Patah dan dibakar habis pada tahun 1804 oleh kaum Padri yang kala itu memerangi para bangsawan dan kaum adat. Istana tersebut dibangun lagi pada tahun 1976 sebagai replika dari Istana Pagaruyung asli sebagai cara untuk membangkitkan kembali kebanggaan masyarakat Minang terhadap budayanya. Pada malam tanggal 27 Februari 2007, Istana Basa mengalami kebakaran hebat akibat petir yang menyambar di puncak istana. Sebagian dokumen serta kain-kain hiasan hangus terbakar. Diperkirakan hanya sekitar 15% barang-barang berharga yang selamat. Barang-barang yang lolos dari kebakaran tersebut sekarang disimpan di Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berlokasi tidak jauh dari bangunan Istana Basa Pagaruyung. Sementara itu, sebagian harta pusaka Kerajaan Pagaruyung sendiri disimpan di Istana Selindong Bulan yang berjarak 2 km dari Istana Basa. Sejak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013, Istana Pagaruyung mulai beroperasi sebagai tujuan wisata. Siapa saja yang berkunjung ke Istana Basa Pagaruyung dapat menyewa pakaian adat Minang sembari belajar seputar Kerajaan Pagaruyung dari guide yang bertugas. Asik sekali kan, Duns? Jangan lupa mampir ke sini ya. Nah, itulah 7 keajaiban yang ada di Tanah Datar versi Kominfo Tanah Datar, Duns. Masih banyak lagi hal-hal menarik yang ada di Tanah Datar. Pantau terus ya, Duns, channel kami. Sampai jumpa!